Perkenalkan, nama saya Waskito Adi Gumelar, biasa dipanggil Adi. Saya berasal dari Yogyakarta, yang saat ini berdomisili di Jakarta dan bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Saat ini saya telah berkeluarga, istri di Jogja dan saya di Jakarta karena kondisi yang belum memungkinkan, jadi terpaksa setelah menikah kita LDM terlebih dahulu. Saya telah menikah belum lama ini ya, karena menikah di bulan Juli 2023 dan telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan untuk tanggal saat ini. Pernikahan itu yang saya alami dalam keadaan belum siap dari segi finansial, tabungan lah lebih tepatnya. Dari pihak orang tua pacar saya udah kayak ibaratnya nanyain kepastiannya gimana. Akhirnya saya mau nggak mau saya harus merantau ke UMR yang lebih gede dari Yogyakarta. Dulu setiap minggu saya selalu mengajak istri saya ke liburan ke pantai. Waktu itu masih di Yogyakarta ya. Karena masa-masa pacaran itu kan masa-masa yang paling indah ya. Jadi mau nggak mau kan harus membahagiakan calon pasangan. Kehidupan saya yang biasa-biasa, makanya lebih ada waktu buat liburan buat dia waktu itu. Saya memutuskan buat nikah karena waktu itu pacaran saya setelah cukup lama, jadi saya mau nggak mau saya harus ngasih kepastian ke orang tua pacar saya. Waktu masa pacaran, perempuan itu belum kelihatan sifat aslinya sih. Benar yang dikatain orang-orang, kalau sifat asli perempuan ketika pacaran itu belum terbuka sepenuhnya sama sekali. Dan setelah menikah, sifat perempuan itu, sifat aslinya lebih terbuka semuanya, hampir semuanya. Karena kan perjalanan pernikahan saya baru sebentar, jadi saya baru mengulik selama waktu yang sebentar ini. Pernikahan saya waktu itu kurang menarik karena jarak untuk mengumpulkan tabungan sendiri, lebih ke tepatnya finansial sih. Harusnya saya bisa membuat acara yang lebih bagus supaya bisa membanggakan kedua orang tua juga, orang tua perempuan juga. Jadi waktu itu menikah karena keadaan yang sangat tergesa-gesa, akhirnya acaranya ya sekedar gitu aja, makanya pernikahan saya waktu itu kurang berkesan di hati saya. Tapi setelah menikah, perempuan itu lebih banyak menuntut dari segi finansial atau apa, karena kan itu udah tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Jadi kan mau nggak mau kita harus menyanggupinya. Dan perempuan juga lebih galak sih setelah menikah. Jadinya ya begitulah kehidupan berumah tangga. Saya pernah ngecewain istri saya waktu itu karena saya terlalu friendly ke ibaratnya lah cewek lain lah, ibaratnya gitu. Kasusnya waktu itu kan saya sering, karena di lingkungan sekolah saya kebanyakan cewek, perempuan mayoritas, jadinya saya teman-temannya lebih banyak ke cewek. Jadi istri itu kayak kurang suka karena saya harus friendly ke sana sini gitu. Jadi karena masih baru pacaran, istri lebih posesif, cemburuan segala macam. Sampai-sampai dulu saya punya akun Instagram, followernya udah lumayan banyak lah. Jadi setiap upload foto, istri saya selalu teman-teman perempuan saya selalu komen segala macam, sampai komentarnya ratusan. Terus pacar saya itu komplain, yang sekarang udah jadi istri. Kenapa yang komen perempuan semua? Terus kok balasannya kayak apa ya? Kayak ibaratnya tebar pesona lah, seperti itu. Jadi istri kurang suka waktu itu.
akhirnya cekcok segala macem. Akhirnya saya memutuskan buat hapus akun Instagram saya. Kalau dari istri, waktu itu awal pacaran kita bikin komitmen, ketika kita udah menjalin hubungan jangan sampai ketika istri mau kemana diboncengin sama pasangan lain, lawan jenis lain ibaratnya gitu. Waktu itu kita udah buat komitmen itu, tapi ketika udah berjalan berapa bulan atau enggak berapa tahun, setahun setelahnya kalau nggak salah. Waktu itu istri kan pernah liburan liburan ke pantai di salah satu pantai Jawa Timur, bareng sama teman rumahnya. Jadi dia ke pantai itu nggak bilang sama saya, karena kan di awal kan kita udah komitmen kalau mau kemana-mana bilang dulu, pamit dulu lah ibaratnya gitu. Waktu itu karena kondisi itu saya dimin istri saya selama hampir seminggu sih. Kalau dari pandangan istri ketika marah sih susah buat ngeredaminya. Jadi ketika dia marah, kadang bisa sampai seminggu atau 2 minggu full tuh marah. Sampai-sampai kayak ditanyain kabarnya aja nggak pernah. Mau di chat juga kadang nggak dibalas. Jadi kayak istri itu kalau ketika marah dia kayak mengurung diri. Jadi di suatu kondisi ada istri kayak menyesal karena kenapa dia harus menikah di saat itu. Belum lama ini kejadian, udah beberapa bulan ini. Konfliknya itu kenapa sih dia harus menikah di kondisi saat itu, sedangkan dia menikah juga karena belum siap. Karena kan kita menikah kan karena tuntutan orang tua kan. Jadi kenapa nikahnya cepet banget, terus kenapa kita ketika menikah tuh nggak kayak gini, nggak kayak gitu. Ketika setelah menikah kok kita nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi beban pikiran di dia juga, beban pikiran di saya. Makanya akhir-akhir ini hubungan juga masih agak tarik ulur ibaratnya. Tapi karena kita udah menikah, jadi kita nggak bisa buat mutusin kayak waktu pacaran, kayak break, putus gitu juga nggak bisa. Jadi karena mungkin ibaratnya setelah menikah itu kan pasti ada konflik kan, kayak cobaan lah ibaratnya. 5 tahun pertama dicoba apa, 5 tahun berikutnya dicoba apa. Mungkin menurut saya ini karena cobaan setelah menikah aja sih. Jadi kita mau nggak mau harus ngelewatin masa-masa ini untuk menuju ke jenjang yang lebih baik lagi. Titik terbahagia sama istri sampai sekarang itu sih bisa menikah dalam keadaan yang serba mendadak. Itu sih titik bahagia, dan kayak bersyukur aja sih setelah pacaran lama kita goalnya emang mau menikah dan bisa menikah beneran sama orang yang bisa nerima saya, dia bisa terima saya juga. Ketika istri kecewa dengan segala dengan berbagai masalah yang telah ada setelah menikah, buat usaha apa yang saya lakuin, ya saya kayak ibaratnya gimana ya, kayak berusaha mencukupi apa yang istri butuhin. Kayak misal ketika dia kecewa, saya harus gimana, dia mintanya gimana, saya pasti nurutin. Karena gimana ya, karena saya tuh orangnya suka ngikutin alur kan. Jadi mau nggak mau ketika istri membutuhkan apa dan dia pengen kayak suaminya yang kayak gimana, coba kamu bisa lebih tegas lagi atau kamu lebih dewasa lagi kayak gitu. Ya saya berusaha. Jadi ketika istri kecewa, kok kamu nggak kayak gini, kok nggak bisa beliin aku ini, beliin aku apa gitu kan. Saya juga mau nggak mau harus berusaha mengupayain apa yang diperluin sama istri. Untuk sekarang sih menarik sih, karena sifat asli perempuan yang saya bicara tadi, karena perempuan setelah menikah kan bakal lebih terbuka, kayak lebih merawat saya lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Itu aja sih, lebih diperhatiin, kebutuhannya apa disediain.
Peran laki-laki dalam sebuah pernikahan itu perannya sangat besar sih. Yang kurang lebih itu yang paling utama di setelah pernikahan itu tanggung jawabnya sih. Jadi ketika kamu memutuskan buat menikah, mau nggak mau kamu kan harus bertanggung jawab ke kehidupannya dia. Ibaratnya dosa istri itu udah ditanggung sama suami. Buat istri, terima kasih karena udah nerima aku yang dari kondisi apapun, ibaratnya masih di bawah rata-rata lah. Udah mau nerima aku yang kayak gini, sama udah mau nerima kelemahanku juga, keburukanku juga, apalagi nerima kejelekanku juga. Dan saya minta maaf kalau selama ini banyak salah. Terus maaf kalau selama ini belum bisa memenuhi kebutuhannya dari segi finansial atau kebutuhan yang lain. Dan minta maaf juga kalau selama ini ketika kita setelah menikah kita harus berjarak jauh seperti ini. Terus dan terima kasih sih karena udah mau terima. Itu aja sih. Kata orang kan setelah menikah itu kan bakal kesusahan di ekonomi. Ibaratnya setelah menikah pun untuk cobaan ekonomi pun ya ada, cuma cobaan itu nggak begitu berat di kehidupan pernikahan saya. Seenggaknya setelah menikah pun kita masih ada tabungan, ibaratnya sedikit-sedikit buat kehidupan selanjutnya. Pesan saya sebenarnya untuk masalah rantau sih, kalau dari saya sendiri, rantau setelah menikah tuh jangan sampai lah ibaratnya gitu. Karena setelah menikah terus merantau itu berat banget sih. Dan lebih siapin ke finansial sih. Karena untuk zaman sekarang ketika lulus SMA pun bocah pasti buat menikah pun pasti udah siap. Tapi dilihat dulu dari tabungannya. Itu nanti yang bikin jadi konflik. Jadi saran saya jangan menikah sebelum masalah struggle kalian selesai, gitu aja sih.